kalian melihat gairah semacam ini di timnas Indonesia sebelumnya? Atau nama Indonesia dimention oleh komentator luar karena prestasi pemainnya? Ein indonesischer Nationalspieler? Atau para pemain yang dicap bangsa asing yang dinaturalisasi, yang mereka itu dianggap tak sepenuhnya cinta tanah air, namun justru merekalah yang memberikan harapan dan menunjukkan tekad tak main-main untuk membawa negeri ini lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita tentu telah mendengar ada beberapa pihak yang begitu keras menyerang timnas Indonesia, terutama terhadap para pemain diaspora. Narasi yang kita kira sudah selesai atau setidaknya akan meredup usai timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang tim langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Alih-alih mendukung timnas untuk melaju ke babak selanjutnya, mereka ini lagi dan lagi justru membuat supporter timnas terbelah menjadi dua kubu. Sederhananya begini, mereka ini tak senang dengan komposisi timnas yang sekarang. Sebab timnas era coach Shin Tae-yong tak lagi mengandalkan dan didominasi oleh para pemain asli Indonesia, namun justru didominasi oleh para pemain keturunan. Ya, kita akan flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Semua itu berawal dari rasa kecewa yang tak main-main pada federasi, juga kecewa kepada beberapa pemain timnas itu sendiri. Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang sungguh gila bola, yang pertandingan timnasnya begitu dinantikan, dan timnas itu pula yang menjadi kebahagiaan bagi para supporternya. Namun siapa yang tak frustasi saat tim kebanggaan mereka justru diinjak harga dirinya semacam ini? Pertandingan demi pertandingan yang para supporter tak lelah memberi dukungan untuk hadir dan meneriakan chants di stadion. Bahkan saking tak kunjung datang kemenangan itu, sampai-sampai ada supporter yang menunjukkan rasa frustasinya pada timnas dengan hal semacam ini. Akhirnya muncullah sebuah oase yang menjadi harapan baru jika tim ini tak akan lagi bisa terbendung. Ya, apalagi kalau bukan kejuaraan Piala AFF 2010. Sebuah kejuaraan yang seperti menjadi sebuah kolam air mata bagi supporter timnas Indonesia. Bagaimana tidak dengan komposisi semacam itu, komposisi yang dijuluki Unstoppable Team, timnas justru harus dipecundangi oleh timnas Malaysia di final. Tim yang di fase grup telah tim Garuda cukur habis dengan skor 5-1. Sebuah kejuaraan yang dinilai ada pihak yang mengkhianati harapan dan mimpi jutaan supporter timnas Indonesia. Apakah luka itu sudah sembuh? Tentu tidak. Kekecewaan demi kekecewaan terus berlanjut hingga menempatkan timnas Indonesia hampir menyentuh peringkat ke-200 ranking FIFA. Sebuah fase yang dijuluki masa terkelamnya sepak bola Indonesia. Maka disitulah para supporter sendiri yang mulai mencari tahu dan mencoba mengirimi pesan langsung kepada para pemain yang eligible untuk berseragam timnas Indonesia. Maka muncullah sebuah nama, seorang pemain yang sejak 2017 lalu sudah sangat antusias untuk membela tanah leluhur sang kakek yang berasal dari Surabaya. Dan dialah Sandy Walsh. Bagi supporter yang telah mengikuti dan mengawal proses naturalisasi Sandy Walsh, kemudian mendengar statement yang bilang para pemain diaspora ini tak sepenuhnya cinta pada Indonesia, tentulah hal itu hanya akan memancing emosi para supporter. Bagaimana tidak, Sandy Walsh sudah sangat lama menginginkan bermain untuk timnas. Bahkan sejak sepak bola Indonesia masih dalam era kegelapan. Seorang pemain yang bahkan dipinang langsung oleh timnas Irlandia Utara. Namun karena kecintaannya dengan sang kakek, Sandy Walsh tetap tak goyah dalam memilih Indonesia sebagai timnas yang akan dia bela. Kita tentu telah melihat bagaimana pemain ini begitu menghayati saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jauh berbeda dengan pemain naturalisasi negara lain yang sama sekali tak hafal lagu kebangsaan dari negara yang mereka bela. Di dalam lapangan, Sandy juga menampilkan hal yang berbeda. Dia bersemangat
dan ia juga bisa bermain keras. Lihat saja saat Sandy Walsh mengunggah foto memar di kakinya usai pulang dari membela timnas Indonesia. Kita tentu telah melihat kesedihan pemain ini saat tim lawan membobol gawang timnas, ataupun saat timnas harus gugur ketika berhadapan melawan Australia di Piala Asia. Ya, kalian boleh menganggap pemain ini bulenya Indonesia, ataupun pemain yang tak sepenuhnya cinta pada Indonesia. Tapi para supporter tahu mana pemain yang berjuang dengan sepenuh hati dan memberikan segalanya untuk timnas. Lihat saja saat pemain ini sudah jatuh bangun hingga terpincang-pincang, namun ia masih kekeh untuk melindungi sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Maka jangan heran saat Sandy ditarik keluar, begitu meriah teriakan dari para supporter di stadion kala itu.